Nah, semester 2 kira-kira seperti apa nih? Kami tetap yakin bahwa semester 2 ini akan tumbuh baik gitu kan. Kita melihat bahwa secara fundamental dari semester 1 ini akan menjadi landasan yang baik untuk mencapai target di semester 2. Kami sudah mencapai lebih dari yang kami harapkan di semester 1 dan tentunya akan terus terutama untuk HSSE karena kami berada di upstream Pak ya, HSSE, kemudian efisiensi dan operational excellence itu masih tetap harus menjadi landasan dan ditingkatkan. Dan kami yakin bahwa semester kedua pun apabila kita tetap teguh pada apa yang sudah kita miliki di semester 1 akan tumbuh sama baiknya dengan semester 1 ini gitu. Jadi saya yakin semester 2 ini kami dapat mencapai target yang kami harapkan, bahkan lebih gitu Pak. Tetapi memang hal-hal yang tadi saya sebutkan bahwa operational excellence, efisiensi, dan sinergi, baik itu sinergi internal di El Nusa Group maupun dengan Pertamina Group, dalam hal ini sharing informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan mereka maupun apa yang bisa kami berikan sebagai percepatan untuk pencapaian target pemerintah dalam penaikan produksi dan lainnya itu dapat berjalan dengan baik. Saya yakin semester 2 bisa jauh lebih baik daripada semester 1. Insya Allah. Amin, amin. Ibu, ada nggak rencana pertumbuhan anorganik selain pertumbuhan organik ya? Tentunya ada Pak. Jadi gini, kalau kita lihat target pemerintah di 1 juta BUPD ya Pak ya untuk minyak, dan juga ada 12 billion scf per day untuk gas gitu. Nah, dan juga kalau kita lihat target yang dimiliki oleh pemerintah ataupun yang disampaikan oleh Presiden menyatakan bahwa adanya asta-cita khususnya energi, termasuk di dalamnya adalah lapangan marginal. Lapangan marginal ini sangat banyak di Indonesia gitu. Yang sudah pernah sebelumnya ditinggalkan ya Bu ya? Betul, jadi ada lapangan idle itu misalnya yang sudah beroperasi, even beroperasi pada zaman Belanda sudah ditinggalkan gitu. Atau lapangan marginal adalah yang sama di sini. Kalau dikerjakan dengan business as usual ataupun beberapa perusahaan besar itu bukan menjadi prioritas gitu, karena pasti cadangan yang sudah semakin menurun, tentunya akan sulit bila dioperasikan dengan biaya yang cukup besar. Nah, kami ini kan memang salah satu perusahaan yang memang difokuskan untuk low cost operator. Even pada saat kami memberikan services di jasa ya Pak ya, kami juga menekankan cost leadership atau efisiensi ini, sehingga kami menawarkan juga kepada induk kami dan juga pemerintah bahwa mudah-mudahan ini suatu saat kami diberi kesempatan untuk bisa mengerjakan lapangan marginal tersebut dengan low cost operating model yang kami miliki gitu. Jadi karena kami sudah memiliki semua alatnya dan kami sudah memiliki pengalaman juga dalam mengoperasikan ataupun maintain produksi di lapangan migas yang sudah ada sekarang, walaupun lapangan migasnya bukan milik kami, kedepannya kami ingin mengoperasikan lapangan migas bila diberikan pada kami adalah our own operational gitu Pak. Jadi mudah-mudahan lapangan marginal yang sangat banyak di Indonesia ini, salah duanya, salah tiganya gitu, dapat diberikan kepada kami untuk dapat kami operasikan dengan low cost operator model tadi gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu yang view ke depan ataupun dalam waktu dekat ini mungkin Pak ya, karena kami sudah mencoba untuk merapikan juga. Intinya adalah bagaimana kami dapat memberikan sumbangsi yang lebih besar lagi daripada apa yang bisa kami berikan sekarang kepada negara gitu. Jadi kita lihat bahwa kan pertumbuhan migas terus meningkat, cadangan semakin kecil, biaya semakin tinggi gitu. Dengan teknologi tepat guna misalnya atau dengan efisiensi yang kami miliki, mudah-mudahan target untuk pencapaian 1 juta barrel atau 12 billion scf per day itu bisa tercapai dalam waktu dekat gitu. Jadi tidak hanya sekedar jasa di hulu migas, tapi operate di sumur-sumur tua ya. Sumur tua, sumur idle, sumur marginal gitu. Marginal biasanya kalau dikerjakan dengan yang ada sekarang itu pasti akan sangat mahal Pak gitu. Itu bisa dioperasikan dengan biaya yang lebih murah Bu kalau dipegang oleh El Nusa?
Karena, kami sudah memiliki alatnya semua sendiri, Pak. Jadi, kalau kita bicara teknologi tepat guna sebenarnya kan tidak harus teknologi modern. Jadi sebenarnya lapangan marginal itu bisa dikerjakan dengan 2 cara. Teknologi tepat guna mudah-mudahan, dapat menurunkan cost ataupun misalnya teknologi modern yang belum kita miliki, kami dapat bekerja sama dengan beberapa, teknologi provider yang memang khusus untuk mengoperasikan lapangan-lapangan marginal. Itu masih kami, studi, Pak. Kami studikan gitu kira-kira, ke depannya, mana yang lebih, prospek dan juga mana yang lebih menguntungkan bagi, semua pihak yang berkepentingan di sini. Ya Bu. Jadi tadi salah satu strateginya adalah optimalisasi dari lapangan-lapangan marginal ya. Betul. Apalagi Bu yang nanti akan menjadi driver utama untuk sumber revenue baru bagi Nusa? Sebenarnya, penemuan teknologi bekerja sama dengan upstream teknologi maupun Pertamina Teknologi Innovation dan Implementation itu cukup, banyak dan sudah dimulai dari sekarang. Jadi ada beberapa, teknologi ataupun perangkat yang dapat diimplementasikan, perangkat baru gitu, Pak. Jadi, beberapa kami, develop bersama, beberapa pula kami diminta sebagai perusahaan yang akan mengkomersialisasikannya gitu. Jadi, apabila memang teknologi tersebut memang sudah bisa diterapkan, secara final, itu juga akan menjadi revenue stream baru buat kami maupun buat, Pertamina ataupun, lingkup siapapun pemegang patennya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal, Pak, gitu. Jadi, selain dari alat tersebut. Nah, di luar itu kami juga, kalau kita bicara terkait dengan inovasi tadi, Pak, gitu. Jadi ada beberapa, hal-hal baru terkait dari, adjustment dari, alat-alat yang sudah kami miliki gitu. Tidak saja nanti di lingkup migas, tetapi juga selain geothermal yang dapat kami sampaikan tadi, masuk juga ke batubara gitu. Mereka juga memerlukan, seismik ya, Pak, untuk melihat, cadangan yang ada gitu dan lainnya. Selain itu, tentunya walaupun kami sudah memiliki footprint di luar negeri, untuk mensupport Pertamina International, EP, kami juga, tentunya memberikan support full kepada Pertamina EP untuk dapat berkembang dan juga apabila memerlukan jasa kami siap gitu, Pak. Karena, baru-baru ini juga sebagai informasi di akhir tahun 2025 kami menyelesaikan, OCTG, pembangunan, pipa-pipa di Algeria, kemudian juga, penyelesaian seismik di Thailand gitu. Jadi Itu Pertamina EP ya? Pertamina EP pemilik projeknya di Algeria, kami support untuk, pembangunan pipa-pipanya gitu. Jadi kerjasama ini tentunya juga, kami mengikuti tender ya, Pak, ya, tender dan, dapat mensupport kegiatan di luar negeri kami, dan telah selesai di akhir tahun 2025. Itu suatu bukti bahwa kami juga bisa berkembang tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri gitu.